Aku ingin jadi hafiz Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran semuanya. Salam 30 juz, murojaah sampai mati, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai ke materi videonya, saya ingin memberitahukan terlebih dahulu kepada sahabat Quran semuanya bahwa saya sedang mengadakan giveaway, yaitu 7 Al-Quran Hufaz gratis untuk sahabat Quran semuanya. Untuk ikutan giveaway-nya, caranya sangat mudah sekali. Sahabat Quran semuanya cukup subscribe dan tonton satu video yang mana saja di channel YouTube saya dari awal sampai akhir. Ingat ya, jangan di skip-skip atau dipercepat, apalagi diloncat-loncat. Ingat ya, dari awal video sampai akhir video. Lalu kalian tinggal komen di video yang kalian tonton tersebut dengan format nama, strip asal, strip alasan ikutan giveaway Al-Quran. Contohnya, Agung, strip Cirebon, strip Al-Qurannya untuk anak saya supaya semangat menghafal Al-Quran. Selanjutnya, sahabat Quran tinggal kirimkan bukti screenshotnya ke nomor WhatsApp saya, yaitu 0881 0234 05935. Pemenang giveaway akan diumumkan pada tanggal 6 Juli dan pemenangnya akan saya hubungi melalui WhatsApp. Jangan lupa juga ya follow akun Facebook dan Instagram saya, lalu share juga informasi giveaway ini ke sosial media kalian masing-masing. Giveaway dimulai sejak saya mengumumkan pemberitahuan ini, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Yuk ikutan giveaway-nya. Oke, kita masuk ke materi video ini, yaitu fondasi terakhir yang harus dimiliki oleh seorang penghafal Al-Quran adalah doa. Berdoa adalah salah satu bentuk komunikasi antara manusia dengan Sang Pencipta. Mengutarakan isi hati, mengutarakan keperluannya, menyampaikan rasa syukur, dan juga mengingat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luar biasa. Dalam berdoa, kita tidak perlu menggunakan tenaga dan biaya. Dengan mengangkatkan kedua tangan dan meminta segala sesuatu kepada Allah, itu pun cukup. Allah juga adalah sumber pemberi segalanya dalam kehidupan kita, termasuk jalan keluar dari berbagai kesulitan, halangan, serta tantangan permasalahan. Berdoalah, maka Allah menjanjikan kemudahan untuk hambanya yang bersungguh-sungguh. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maksud ayat tersebut yaitu karena Allah adalah zat yang maha melihat, maha mengetahui, dan maha menyaksikan terhadap sesuatu yang tersembunyi, rahasia, dan mengetahui perubahan pandangan mata serta isi hati. Allah juga dekat dengan hambanya yang meminta dan selalu sanggup mengabulkan permintaannya. Maka Allah berfirman, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Doa sendiri juga memiliki keutamaan dan faedah yang tak terhitung.
Kedudukannya sebagai satu bentuk ibadah cukup menjadi bukti keutamaannya. Bahkan ia adalah ibadah itu sendiri, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Doa adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Di samping itu, doa juga dapat menghilangkan kegelisahan, kesedihan, menjadikan hati lapang, dan mempermudah segala urusan. Segala persoalan atau masalah hidup akan selalu dicarikan solusinya untuk dipecahkan, sembari diiringi oleh doa. Doa adalah kekuatan dahsyat yang bermanfaat dan bisa membantu menyelesaikan persoalan hingga tuntas. Bisa saja suatu pekerjaan dapat gagal di tengah jalan karena tanpa diiringi doa yang tulus. Meninggalkan doa adalah bentuk menyombongkan diri dari menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku atau berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran Surat Ghafir ayat 60. Lalu doa ini juga dikatakan sebagai silahul mu'minin, yaitu senjata bagi orang-orang yang beriman, juga sebagai pilar agama dan cahaya langit dan bumi. Rasulullah SAW bersabda, doa adalah senjata seorang mukmin dan tiang atau pilar agama, serta cahaya langit dan bumi. Hadis riwayat Abu Ya'la. Atau doa ini juga bisa saya katakan sebagai senjata pamungkas. Makanya saya letakkan doa ini di pondasi yang terakhir. Karena ketika kita sudah melakukan 3 pondasi yang sebelumnya, yaitu niat yang sudah benar, usaha yang sudah benar dan maksimal, kita sudah yakin dan berhusnuzon, tapi masih belum berhasil, masih belum sukses, maka kita gunakan senjata pamungkas kita, yaitu doa. Karena biasanya seseorang ketika sudah tidak tahu mau melakukan apa-apa lagi, sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, maka dia akan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa. Itu juga yang dilakukan oleh para nabi zaman dahulu dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit. Contohnya seperti Nabi Muhammad SAW dalam Perang Badar. Ketika dia melihat jumlah kaum musyrikin sebanyak 1.000, sedangkan masukan Islam 319, ia segera menghadap kiblat, seraya mengangkat kedua tangannya, lalu berdoa, "Ya Allah, wujudkanlah untuk kami apa yang Engkau janjikan. Ya Allah, berikanlah kepada kami apa yang Engkau janjikan. Ya Allah, jika sekumpulan kaum muslimin ini binasa, maka tidak ada yang akan menyembah Engkau di muka bumi ini lagi." Rasulullah SAW terus melantunkan doa seraya membentangkan kedua tangannya menghadap kiblat. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula Nabi Ayub alaihi salam. Ia menggunakan senjata doa ketika mengalami berbagai macam cobaan, terisolir dari manusia, tidak ada lagi yang menyayanginya selain istrinya sendiri. Dalam kondisi seperti itu, ia tetap bersabar dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika cobaan itu telah berlarut lama, ia berdoa, yang artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang.
Maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Maka dari itu, doa merupakan kebutuhan kita yang hakikatnya merupakan hamba yang selalu bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebagian dari kita masih banyak yang malas berdoa ataupun ragu dan tidak yakin pada doanya sendiri. Mereka mengatakan, "Saya sudah berdoa setiap hari, setiap waktu, seperti ini, seperti itu berdoanya, tapi kok masih juga belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Padahal dalam sebuah hadis, perkataan Imam Ibnu Rajab yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah mengatakan, "Berdoalah kalian kepada Allah dengan meyakini akan dikabulkan. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai lagi tidak serius. Maka berhusnudzonlah kepada Allah." Itulah yang diajarkan pada kita dalam berdoa. Ketika kita berdoa pada Allah, kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan dengan tetap melakukan sebab terkabulnya doa dan menjauhi segala pantangan yang menghalangi terkabulnya doa. Karena ingatlah bahwasannya doa itu begitu ampuh jika seseorang berhusnudzon kepada Allah. Jika seseorang berdoa dalam keadaan yakin, doanya akan terkabul insya Allah. Lalu seorang mukmin sejati juga tidak boleh lelah dan bosan untuk berdoa setiap saat. Jika apa yang diharapkannya dalam berdoa belum terwujud, itu bukan berarti tidak terkabul. Allah sesungguhnya akan memberinya dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang dimintanya. Rasulullah SAW bersabda, "Tiada seorang berdoa kepada Allah dengan suatu doa kecuali dikabulkannya, dan dia memperoleh salah satu dari 3 hal, yaitu dipercepat terkabulnya baginya di dunia, disimpan atau ditabung untuknya sampai di akhirat, atau diganti dengan mencegahnya dari musibah atau bencana." Hadis riwayat At-Tabrani. Lalu Imam Ibnul Jauzi juga berkata, "Ketahuilah bahwa doa orang mukmin tidak mungkin ditolak. Boleh jadi ditunda pengabulannya menjadi lebih baik atau digantikan sesuatu yang lebih maslahat daripada yang diminta, baik di dunia atau di akhirat." Sebaiknya seorang hamba tidak meninggalkan berdoa kepada Rabb-Nya, sebab doa adalah ibadah, yaitu ibadah penyerahan dan ketundukan kepada Allah. Dari kitab Fathul Bari. Jadi semua doa itu tidak ada yang sia-sia. Cepat terkabul atau tidak, doa kita tersebut sesuai dengan rencana yang Allah berikan. Dan bisa juga doa itu perantara penolakan keburukan yang akan menimpa kita dalam waktu dekat. Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, pesankan sesuatu kepadaku yang akan berguna bagiku di sisi Allah." Rasulullah menjawab, "Perbanyaklah berdoa. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul." Hadis riwayat At-Tabrani. Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya yang banyak berdoa dengan penuh harap dan hati yang ikhlas, serta sabar menunggu Allah mengabulkan doanya tanpa pernah merasa letih berdoa. Lalu salah satu penyebab doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena memang kita belum pantas untuk mendapatkannya, belum pantas untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya misalkan kita berdoa, "Ya Allah, permudah saya dalam menghafalkan Al-Quran. Semoga saya bisa hafal 30 juz Al-Quran." Akan tetapi kesehariannya dia masih banyak dosa, masih banyak maksiat, masih jarang beribadah, bahkan menghafal Al-Qurannya hanya di waktu sisa-sisa saja.
Baru menghafal 15 menit saja, dia sudah lelah, sudah capek, sudah berganti bermain dengan gadgetnya. Apakah yang seperti itu pantas untuk bisa hafal 30 juz Al-Quran? Tentu tidak. Maka dari itu, pantaskanlah diri kita. Atau juga contoh misalkan kita menginginkan mempunyai pasangan yang soleh, solehah, hafidz Quran 30 juz, baik, pintar. Akan tetapi diri kita sendiri baca Al-Quran pun jarang, ibadah pun masih jarang-jarang, masih banyak melakukan dosa dan maksiat. Apakah kita pantas untuk mendapatkan pasangan tersebut? Tentu tidak. Maka itu adalah penyebab mengapa doa kita masih belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang kita masih belum pantas untuk mendapatkannya. Maka pantaskanlah diri kita untuk mendapatkannya. Pantaskanlah diri kita agar doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan 3 pondasi yang sudah saya sebutkan dan jelaskan sebelumnya. Bagaimana niat kita benar, usaha kita juga benar dan maksimal, lalu kita juga harus yakin. Nah, keyakinan ini juga sangat penting ketika kita berdoa, karena apabila diri kita sendiri tidak yakin kalau doa kita itu tidak akan dikabulkan, bagaimana Allah mau mengabulkannya? Sementara diri kita sendiri tidak yakin kepada doa yang kita panjatkan. Contohnya, seperti, ya Allah, saya mau menghafal 30 juz Al-Quran. Tapi di dalam diri kita, di dalam hati kita masih banyak keraguan. Aduh, bisa nggak ya saya hafal 30 juz? 30 juz kan banyak. Seperti ini, seperti itu, masih banyak berpikir, masih banyak keraguan. Apakah doanya akan terkabul? Kemungkinan besar tidak terkabul. Karena dirinya sendiri saja tidak yakin bisa terkabul. Maka dari itu kita harus yakin atas setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa lebih yakin? Yaitu dengan usaha yang maksimal. Ketika usaha yang kita lakukan sudah maksimal, sudah benar, maka akan timbul keyakinan. Wah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Pasti saya akan merasa lebih yakin atas doa yang saya panjatkan. Jadi sebenarnya 4 pondasi yang dilakukan itu akan saling berhubungan. Sehingga apabila kita melakukan semuanya, kita bisa sukses dan berhasil insya Allah. Akan tetapi apabila salah satu saja tidak dilakukan, maka kemungkinan berhasil dan suksesnya itu akan berkurang. Misalkan niat kita tidak benar, usaha kita sudah benar dan maksimal, semuanya sudah benar, tapi niatnya saja yang tidak benar, maka tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus melakukan semuanya 4 pondasi yang sudah saya sebutkan. Akan tetapi tidak sedikit juga orang yang meremehkan berdoa. Mereka menganggap segala masalah bisa diselesaikan dengan usaha sendiri, tidak perlu berdoa. Doa dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia dan tidak ada gunanya. Sekedar ilusi, berharap pada sesuatu yang tidak ada wujudnya. Berbeda dengan usaha yang jelas ukuran dan targetnya. Ada masalah dicarikan solusinya, dan masalah dapat dipecahkan, atau target bisa didapatkan. Pendek kata, mereka merasa tidak penting untuk berdoa, cukup dengan usaha. Padahal Islam mengajarkan pentingnya doa di samping ikhtiar. Doa bukanlah pengganti usaha atau ikhtiar, tapi memperkuat usaha atau ikhtiar itu sendiri. Doa satu-satunya kekuatan dan harapan orang beriman tatkala segala ikhtiar telah dijalankan. Semua peristiwa di alam ini tidaklah diserahkan begitu saja kepada hukum-hukum alam seperti mesin yang bergerak otomatis.
Tetapi di balik hukum-hukum itu ada hukum lain, yaitu iradah Allah yang maha menentukan. Meremehkan apalagi mengabaikan doa bukanlah sikap seorang mukmin sejati yang meyakini adanya Allah yang mengatur segala sisi kehidupan manusia dan alam semesta. Seorang mukmin akan selalu menyertakan Allah dalam setiap usaha yang dilakukan. Lalu ada sebuah pepatah yang sering kita dengar dari orang tua kita, yaitu doa tanpa usaha itu bohong. Akan tetapi usaha tanpa doa itu sombong. Selain usaha, kita juga harus berdoa. Doa sebagai wujud kesadaran bahwa manusia merupakan makhluk yang lemah dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Namun terkadang sebagian dari kita hanya mau mempraktekannya salah satunya saja, padahal keduanya menentukan keberhasilan seseorang. Usaha membuat kita menjadi pekerja keras dan optimis, sedangkan doa membuat kita bersyukur. Berdoa juga merupakan penanda bahwa seorang hamba membutuhkan Tuhannya, sedangkan berusaha merupakan ikhtiar seorang manusia untuk mencapai sesuatu. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa berdoa dan berusaha memiliki kaitan yang sangat erat. Setelah itu kita tinggal tawakal, menitipkan usaha dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar segala apa-apa yang telah diusahakan dan dimohonkan kiranya Allah menyampaikan atau mengabulkannya. Lalu dalam berdoa kita harus memperhatikan etika berdoa, yaitu seperti suci dari hadas, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, memulai dengan istighfar, membaca hamdalah, sholawat kepada Nabi, dengan hati yang khusyuk dan tawadhu. Sungguh-sungguh yakin doanya akan diijabah oleh Allah. Jangan terburu-buru, bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah, dan berdoalah yang baik-baik. Selanjutnya, supaya doa kita diijabah, maka perlu juga memperhatikan waktu yang baik untuk berdoa. Di antaranya misalkan seperti ketika sedang berpuasa, ketika sedang turun hujan, ketika azan, ketika waktu antara azan dan iqamah, dan ketika sesudah sholat asar. Lalu saya juga sangat menyarankan doa yang paling bagus, yaitu ketika di sepertiga malam terakhir setelah sholat tahajud. Maka ketika itu kita berdoa, di mana keheningan malam, kita menangis sambil berdoa, kita meneteskan air mata, maka insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat Quran semuanya, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai 4 fondasi yang harus dimiliki oleh seorang penghafal Al-Quran apabila ingin sukses dan berhasil, sehingga bisa menghafal 30 juz Al-Quran dengan mungkin, insya Allah. Terakhir saya tutup dengan doa dari Nabi Muhammad SAW yang memohon perlindungan Allah untuk dihindarkan dari 4 hal, yaitu malas, pengecut, pikun, dan pelit. Allahumma inni a'udzubika minal kasali, wa a'udzubika minal jubni, wa a'udzubika minal harami, wa a'udzubika minal bukhli. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa malas, dan aku berlindung kepadamu dari sikap pengecut, dan aku berlindung kepadamu dari pikun, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pelit. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan update-update video terbaru dari saya selanjutnya ya. Salam 30 juz, murojaah sampai mati. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.